Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Bersyukur sama Tuhan, anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada Yom Rison. Selamat hari Minggu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana pada saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kembali di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, Beresit bara Elohim et hasyamayim et haaretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan kita akan melihat di dalam firman Tuhan video yang sebelumnya atau firman Tuhan di dalam YouTube yang ada. Kita mempelajari tentang pelajaran Ibrani, dan pelajaran Ibrani itu dari kanan ke kiri bacanya. Dan saat ini kita mempelajari kata huruf bet. Kemarin alef, bet. Nah, sekarang bet. Di dalam pelajaran firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1 itu huruf pertama dari awalan bacaan adalah bet, beresit. Kata bet, bet mempunyai arti rumah. Ya, bet mempunyai arti rumah. Dan kita tahu bahwa kata bet ini mempunyai arti juga Bethlehem, rumah roti. Ya. Siapakah Bethlehem itu? Di kota manakah? Disitulah tempat kelahiran Yesus atau Yesua, di kota yang kecil namanya kota Bethlehem. Dan itu mempunyai arti yang dalam. Dan Yesua berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Artinya apa? Bahwa rumah ini sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah merancang dan Tuhan sudah menyiapkan tempat yang kekal. Karena memang manusia sebelum jatuh dari dosa, manusia itu hidup di dalam kekekalan. Hidup di dalam kekekalan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu dikeluarkan dari Taman Eden. Tetapi kita melihat ayatnya, sebelum penciptaan manusia, Tuhan sudah menyiapkan rumah atau hasyamaim. Ya. Hasyamaim. Hasyamaim ini kalau bahasa Ibrani itu ada beberapa pengertian. Ya, sini beresit bara Elohim et hasyamaim ve et haaretz. Kata hasyamaim ini mempunyai arti langit, mempunyai arti sorga, ya, mempunyai arti awan banyak, mempunyai arti cakrawala, kata hasyamaim. Dan di sini kita belajar sama-sama supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajarkan ya dan amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan apa yang maunya Tuhan. Ternyata di dalam kehidupan kita harus benahi hidup kita supaya kita masuk yang namanya syamaim atau hasyamaim, sorga. Syamaim, sorga.
apakah kita akan menduduki surga? Firman Tuhan katakan, surga adalah tempat tahtanya Tuhan. Ya. Dan tempat kita di mana? Yaitu firman Tuhan kalau kita baca di kitab Wahyu, kitab Yesaya juga katakan bahwa akan ada langit dan bumi yang baru dan akan ada Yerusalem yang baru. Artinya apa? Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Tinggal bagaimana kehidupan kita. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan atau tidak? Apakah kita cuma sebagai yang penting saya sudah percaya, atau kita mau belajar mentaati akan kebenaran firman Tuhan? Mentaati ini begitu banyak sekali masalah yang kita harus lewati. Mentaati itu tidak segampang yang kita bilang, saya percaya kepada Yesus. Bukan seperti itu, tapi kita bilang, saya percaya, berarti sudah belajar untuk komitmen di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, yaitu Beresit di dalam Kejadian. Ya. Kalau bahasa Inggris katakan Genesis, bahasa Ibrani katakan Beresit, bahasa Indonesia Kejadian. Kejadian 1 ayat 1. Kita belajar saat ini mengenai Kejadian 1 ayat 1. Dan ini baru di huruf Bet. Huruf Bet. Mari kita belajar sama-sama. Belajar kebenaran firman Tuhan dan biar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadi kemampuan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kita mampu karena Tuhan, kita bisa lewati karena Tuhan. Menyediakan tempat. Dia menyediakan tempat. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Tinggal bagaimana kita. Tetap Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita, bagi orang yang percaya dan yang melakukan. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Bagaimana kehidupan kita menjadi cermin bagi banyak orang lain? Lakukan firman Tuhan. Pada tanggal 27 bulan Maret 2022 ini, kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, percayalah bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anda bekerja, Anda berusaha, Anda melakukan hal-hal yang baik. Ingat Tuhan. Jikalau engkau percaya kepada Yesus, berdoalah kepadanya. Ya. Ada orang berkata-katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya silakan, tidak jadi masalah. Ketika kita melihat di dalam Yohanes 13 ayat 13 jelas, ya, Kejadian 1 ayat 1 jelas. Ya, kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 1 jelasnya di mana? Di bahasa Ibraninya. Karena di bahasa Ibraninya ada kata alef dan tau. Di situ berbicara tentang pengorbanan Yesus. Jadi kekuatan buat kita semua. Nanti kita akan pelajari itu. Pengorbanan Yesus, ya, pengorbanan di kayu salib, itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan.
apapun yang terjadi dalam hidupmu, yakinilah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong Anda semua, menolong saya, menolong kehidupan Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu, berkati kami, berkati umat-umat-Mu, berkati orang yang berharap kepadamu. Hashem Yeshua Elohim kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.